Wis kepotong 10 menit dulu. Wis mulai Yo, bos. Wis 32 ki. Aja lali di record yo. Sapa sing meh rekam layar? Host. Wis. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang kompensasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama Ratri Arum Puspita Aji, yang kedua Putri Nurrahma, yang ketiga Muhammad Yazid Bahaul Rifki, yang ketiga Dian Tri Utami, yang kelima Citra Nisa Hastiningrum, yang keenam Dwi Cahyono. Yang pertama akan disampaikan oleh Citra Hastiningrum. Ya, pertama pengertian kompensasi. Kompensasi adalah balas jasa yang berupa uang atau non-uang yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Kompensasi jika dilihat dari sisi perusahaan berarti kewajiban perusahaan kepada karyawan yang telah berusaha keras bekerja untuk karyawan. Sedangkan dilihat dari sisi karyawan, kompensasi berarti hak yang harus diterima oleh karyawan. Seluruh karyawan yang ada di perusahaan akan mendapat kompensasi. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan harus memberikan rasa adil bagi setiap karyawan. Besarnya kompensasi harus sesuai dengan aturan yang ditentukan. Selanjutnya, tujuan kompensasi. Tujuan kompensasi yang pertama yaitu memberikan hak karyawan. Kompensasi diberikan kepada karyawan sebagai hak atas jerih payahnya dalam bekerja. Perusahaan wajib memberikan kompensasi atau hak karyawan. Yang kedua, memberikan rasa keadilan. Pemberian kompensasi harus terbuka, tanpa ada diskriminasi, dan memberikan keadilan bagi karyawan. Dengan pemberian kompensasi diharapkan karyawan dapat lebih semangat dan termotivasi dalam bekerja. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang berkualitas. Pemberian kompensasi harus menarik para karyawan yang berkualitas. Karyawan yang melamar diharapkan memiliki kualitas tinggi. Selanjutnya, mempertahankan karyawan. Pemberian kompensasi yang layak akan mengurangi turnover karyawan dan akan mempertahankan karyawan. Karyawan akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, menghargai karyawan. Kompensasi dapat dijadikan sebagai penghargaan terhadap jasa karyawan. Perusahaan yang menghargai jasa karyawan tentu akan dihargai pula oleh karyawan tersebut, sehingga karyawan akan berusaha untuk memajukan perusahaan. Selanjutnya, pengendalian biaya. Pengendalian biaya di sini berarti memberikan kompensasi dapat mengurangi biaya rekrutmen dan seleksi karyawan. Karena dengan pemberian kompensasi yang baik dapat membuat karyawan bertahan sehingga turnover dapat diminimalisir. Dengan begitu, biaya rekrutmen dan seleksi dapat ditekan. Selanjutnya, memenuhi peraturan pemerintah. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kebijakan pemerintah berarti perusahaan ikut mendukung program pemerintah. Kebijakan pemerintah akan membawa nama baik perusahaan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memberi kompensasi yang sesuai akan diberikan sanksi. Yang terakhir, menghindari konflik. Kompensasi harus diberikan secara layak dan wajar. Kompensasi harus sesuai dengan aturan. Hal ini akan menghindari konflik yang merugikan perusahaan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Dian.
Manfaat dari kompensasi. Dengan pemberian kompensasi yang adil dan wajar, akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Manfaat dari pemberian kompensasi adalah 1. Loyalitas karyawan meningkat karena dapat menumbuhkan rasa setia kepada perusahaan. 2. Komitmen kepada perusahaan akan meningkat karena karyawan akan mematuhi kewajiban serta peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 3. Motivasi kerja meningkat karena dorongan untuk bekerja semakin kuat. 4. Dengan pemberian kompensasi yang benar, maka semangat kerja akan meningkat. 5. Kinerja karyawan meningkat, tidak hanya kinerjanya saja, tapi prestasi kerja karyawan juga akan meningkat. 6. Konflik kerja dapat dikurangi, sehingga semua karyawan akan semakin kompak dalam bekerja. 7. Dengan pemberian kompensasi yang benar, maka akan memberikan rasa aman kepada karyawan. 8. Dengan pemberian kompensasi yang relatif lebih besar dari ketentuan pemerintah dan pesaing, akan memberikan rasa bangga. 9. Pemberian kompensasi akan memperlancar jalannya kegiatan perusahaan. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Dwi Cahyono. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi ada 2, yakni kompensasi keuangan dan kompensasi bukan keuangan. Yang kompensasi keuangan merupakan sebuah uang yang diberikan secara periodik pada karyawan, baik itu bulanan, mingguan, atau tahunan. Jenis kompensasi keuangan ada 5. Yang pertama gaji, yang kedua upah, yang ketiga bonus, yang keempat komisi, yang kelima insentif. Gaji, yakni gaji merupakan sifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada karyawan. Besarnya gaji juga bergantung kepada pangkat atau kinerja yang dilakukan karyawan tersebut. Kemudian upah merupakan pendapatan yang diperoleh dalam mengerjakan pekerjaan tertentu, dan pembayaran upah biasanya tidak tetap. Hal ini terjadi pada pekerja atau buruh lepas yang mungkin biasanya setelah mengerjakan suatu proyek. Selanjutnya bonus. Bonus yaitu diberikan kepada karyawan ketika karyawan mencapai sebuah prestasi. Dan bonus ada 2, yaitu bonus umum dan bonus khusus. Bonus umum diberikan pada semua karyawan, baik itu individu ataupun kelompok, sedangkan khusus yaitu bonus untuk individu atau kelompok yang meningkat. Kemudian komisi, yakni merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, misalnya dalam menjual suatu barang atau produk yang melebihi target. Yang kelima insentif, yakni merupakan rangsangan yang diberikan guna mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dengan pemberian insentif kinerja akan meningkat atau pekerjaan yang dilakukan tidak semua orang mau atau mampu melaksanakannya. Yang kedua, kompensasi bukan keuangan. Hal-hal yang termasuk kompensasi bukan keuangan terdiri dari tunjangan kesehatan, tunjangan anak atau istri, tunjangan perumahan, tunjangan hari raya, dan fasilitas lainnya. Tunjangan kesehatan, hal ini biasanya berkaitan dengan kesehatan karyawan tersebut, istrinya, dan anak-anaknya. Maksudnya adalah apabila tunjangan kesehatan ini biasanya diberikan perusahaan tergantung pada jabatan seseorang dalam perusahaan tersebut. Artinya apabila seseorang perusahaan dalam perusahaan tersebut memiliki posisi yang jabatan yang lebih tinggi, maka kesehatannya akan
lebih baik. Kemudian tunjangan anak atau istri. Biasanya berkaitan dengan kesehatan, makan, dan pendidikan bagi anak, sedangkan bagi istri hanya tunjangan makan dan kesehatan saja. Sedangkan tunjangan perumahan yaitu fasilitas perumahan yang diberikan kepada karyawan, apakah dengan pemberian cuma-cuma atau cara mencicil, atau bisa juga diasramakan. Fasilitas ini penting guna untuk memberikan tempat berteduh bagi karyawan serta keluarga dan mendekatkan lokasi kerja karyawan ke rumah. Kemudian tunjangan hari raya, yakni tunjangan yang diberikan pada hari raya tertentu berkaitan dengan agama yang dianut oleh karyawan tersebut. Misalnya tunjangan hari raya Idul Fitri dan seterusnya. Serta fasilitas hidup lainnya, yaitu perusahaan harus memberikan kepada karyawan seluruh jenis kompensasi seperti yang dijelaskan di atas. Namun dalam prakteknya tidak semua perusahaan mampu memberikan semua jenis kompensasi dengan berbagai pertimbangan. Sekian. Akan disampaikan oleh Muhammad Yazid. Komponen kompensasi. Komponen kompensasi disebut dengan komponen gaji yang berisi sejumlah item-item yang diterima karyawan. Banyaknya komponen jumlah item tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan, termasuk dalam hal ini jabatan yang diembannya. Artinya, jika memiliki jabatan tertentu, pasti komponen gaji yang dimilikinya akan berbeda dengan yang tidak dimiliki jabatan. Di samping itu, penerimaan pendapatan dan tunjangan di dalam item komponen penggajian karyawan biasanya terdapat potongan. Biasanya potongan ini dilakukan perusahaan karena adanya perjanjian perusahaan dengan karyawan. Pemotongan gaji dapat diartikan bahwa karyawan memiliki sejumlah tanggungan atau kewajiban kepada pihak tertentu dan pembayarannya dipotong melalui gaji yang diterimanya. Sekian. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan besarnya jumlah kompensasi yang diterima. Artinya, suatu perusahaan dalam memberikan kompensasi didasarkan pada pendidikan. Contohnya, kompensasi yang diterima oleh karyawan yang berpendidikan SMA akan berbeda dengan karyawan yang berpendidikan S1. Yang kedua, pengalaman. Pengalaman merupakan jangka waktu dan keahlian seseorang dalam bekerja. Artinya, kompensasi yang diterima seseorang karyawan yang telah bekerja selama 10 tahun akan berbeda dengan karyawan yang baru bekerja selama 5 tahun. Karena pengalaman dan keahlian sudah lebih banyak dan jasa yang diberikan ke perusahaan juga lebih banyak. Yang ketiga, beban kerja dan tanggung jawab. Artinya, karyawan yang beban kerjanya lebih banyak dan tanggung jawabnya lebih besar tentu memiliki kompensasi yang lebih besar juga. Yang keempat, kenaikan jabatan akan meningkatkan kompensasinya. Kenaikan jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya tentu akan meningkatkan kompensasi, karena kenaikan jabatan memiliki prestasi yang lebih baik dan keahlian yang lebih baik juga. Yang kelima, jenjang kepangkatan atau golongan. Semakin tinggi jenjang kepangkatan, maka kompensasi yang diperoleh semakin tinggi. Yang keenam, prestasi kerja. Prestasi kerja sangat mempengaruhi kompensasi yang diberikan dari perusahaan. Begitu juga sebaliknya, karyawan dengan prestasi mendapatkan kompensasi yang baik juga. Yang ketujuh, kinerja. Karyawan yang memiliki kinerja lebih baik tentu akan memperoleh kompensasi yang baik, seperti kenaikan jabatan, jenjang kepangkatan, bonus, dan penghargaan lainnya. Kinerja menjadi pertimbangan untuk meningkatkan kompensasi karyawan. Terima kasih. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Ratri Alum. Pengaruh kompensasi. Berikut ini beberapa variabel yang mempengaruhi hubungan dan pengaruh terhadap kompensasi atau sebaliknya, yakni terhadap 1. Motivasi kerja.
Artinya, jika kompensasi meningkat, maka motivasi kerja juga akan menguat. Demikian pula sebaliknya. Jika kompensasi yang diterima tidak layak atau kurang, maka motivasi kerja juga akan melemah. Yang kedua, semangat kerja. Artinya, semangat kerja karyawan akan meningkat jika kompensasi yang diterima sesuai dengan harapannya. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga, kompensasi memiliki hubungan. Yang ketiga, suasana kerja. Artinya, jika kompensasi diterima layak dan wajar, maka suasana kerja akan kondusif. Demikian pula sebaliknya, jika kompensasi yang dibayar tidak sesuai dengan harapan, maka suasana kerja tidak nyaman dan bahkan terjadi kegaduhan. Yang keempat, jenjang karir. Artinya, jenjang karir dapat berpengaruh secara tidak langsung. Jenjang karir dapat meningkatkan kompensasi, maka akan meningkatkan kinerja dan pada akhirnya mempengaruhi jenjang karirnya karena meningkatkan kinerjanya. Yang kelima, komitmen. Artinya, dengan kompensasi yang layak dan wajar, maka akan mampu meningkatkan komitmen karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan selalu mematuhi aturan dan kebijakan yang telah diterapkan. Yang keenam, kepuasan kerja. Artinya, kompensasi meningkatkan, maka karyawan akan bertambah puas, sehingga berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dan hal ini akan berdampak kepada variabel lainnya. Namun, demikian pula jika kompensasi tidak diterima, tidak diberikan atau meningkat, maka kepuasan kerja akan menurun dan akan menimbulkan efek negatif bagi perusahaan. Ketujuh, kinerja. Kinerja karyawan juga memiliki hubungan dengan pemberian kompensasi. Artinya, jika kompensasi diberikan secara layak dan wajar, maka kinerja karyawan akan meningkat dan berdampak kepada variabel lainnya. Namun, jika kompensasi yang dilakukan tidak dibayar secara wajar dan layak, maka kinerja karyawan akan menurun. Kedelapan, loyalitas. Loyalitas karyawan juga memiliki hubungan dengan pemberian kompensasi. Artinya, jika kompensasi diberikan secara layak dan wajar, maka loyalitas karyawan akan meningkat dan karyawan terus untuk melakukan kewajibannya. Namun, jika kompensasi yang tidak dibayar secara benar dan layak, maka loyalitas karyawan akan menurun, dan ini tentu merugikan perusahaan. Kesembilan, turnover karyawan. Turnover karyawan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kompensasi, dan sebaliknya. Jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar, maka niat karyawan untuk keluar dari perusahaan dapat diminimalkan. Karyawan akan terus bertahan dan tidak berpikir untuk meninggalkan perusahaan. Ke-11, kualitas kerja. Kualitas kerja akan meningkat secara tidak langsung jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar. Karyawan akan senang dan bersemangat untuk bekerja, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kerjanya dari semula kurang baik menjadi lebih baik. Namun, jika kompensasi tidak dibayar secara wajar dan benar, maka hal sebaliknya akan terjadi. 12. Kualitas kerja. Kompensasi juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kompensasi kerja. Kompensasi karyawan akan senang dan semangat untuk bekerja sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas kerjanya. 12. Efisiensi biaya. Kompensasi juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap efisiensi biaya. Artinya, jika kompensasi dibayar secara wajar dan benar, maka karyawan bekerja secara benar, sehingga tidak ada waktu yang terbuang dan pemborosan biaya yang tidak perlu. Demikian pula sebaliknya. Jika kompensasi tidak dibayar secara wajar dan benar,
maka karyawan akan bekerja masa bodoh, sehingga banyak pekerjaan yang membuang waktu dan biaya yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemberian kompensasi yang wajar dan benar haruslah dilakukan. Hal ini karena kompensasi terhadap berbagai aspek sangatlah besar. Hanya saja dalam praktiknya, dalam kasus-kasus tertentu, tidak semua kompensasi memiliki pengaruh dan kalaupun ada, tidak signifikan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Selanjutnya, sesi pertanyaan kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Halo. Izin bertanya. Mas Songsong, silahkan bertanya. Saya Songsong Payudan ingin bertanya bagaimana korelasi sebuah tingkat kompensasi terhadap moral karyawan. Oke, Bisa diulang? Saya izin bertanya. Bagaimana korelasi tingkat kompensasi dengan moral karyawan? Sebutkan nama dan NIM ya. Nama Songsong Payudan, NIM 20221158. Pertanyaan kedua, bisa dilanjut? Saya Rohman Tabudin, NIM 2022101116. Saya ingin bertanya bagaimana keterkaitan antara gaji yang diterima karyawan dengan tingkat inflasi dalam suatu daerah. Pertanyaannya dari Latul. Gimana? Mohon izin bertanya. Saya Indah Dwi Rahmawati, NIM 2022100127. Pertanyaan saya yaitu, apabila seorang karyawan melanggar suatu peraturan yang ada di perusahaan, apakah karyawan tersebut akan mendapatkan denda atau pemotongan upah dari perusahaan tersebut? Terima kasih. Saya Nada Selvia izin bertanya. Maaf, belum diizinkan ya. Yang tadi dulu Lailatul Fajriatu sudah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Fajriati Utami, NIM 202210118. Ingin bertanya, mengapa dengan pemberian kompensasi yang layak dapat memberikan rasa aman kepada karyawan? Terima kasih. Saya Tegar Septian izin bertanya. NIM 165. Di Indonesia telah terjadi tidak ratanya kompensasi atau upah UMR di setiap daerah. Contohnya, seumpama di Karawang UMR-nya 4,5 juta, sedangkan di Purworejo UMR-nya 1,9 juta. Itu sangat tidak imbang ya. Cara dari kelompok Anda agar dapat memeratakan UMR di setiap daerah, bagaimana caranya atau saran dari kelompok Anda? Sekian, terima kasih. Oke,
Saya boleh bertanya? Oke. Ya, silakan. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Rafli Eka Saputra, NIM 2022100142. Saya ingin menanyakan bagaimana pertimbangan perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan. Terima kasih. Bisa diulangi? Maaf. Apa yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam memberikan kompensasi kepada karyawan? Oke. Ini pertanyaannya berapa ya yang ditunjukkan? Minimal 7 ini. Oke, sebentar ya. Assalamualaikum. Saya izin menjawab pertanyaan dari Songsong Payudan. Menurut saya, berdasarkan salah satu tujuan dari kompensasi, yang mana memperoleh karyawan yang berkualitas, kompensasi yang layak akan menarik karyawan yang berkualitas, baik dari segi pendidikan, kinerja, ataupun bahkan moral. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemberian kompensasi yang layak akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas. Sehingga moral karyawan yang diharapkan tentu akan baik dan sesuai dengan kualitas karyawan tersebut. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Lailatul Fajriyati Utami tentang pemberian kompensasi yang layak. Gimana pertanyaannya sebagai berikut. Karena dengan pemberian kompensasi yang layak akan membuat karyawan tidak merasa gelisah dan selalu fokus kepada pekerjaannya, serta karyawan tidak perlu memikirkan untuk keluar dari perusahaan untuk mencari penghasilan tambahan. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rafli. Pertimbangan perusahaan dalam memberikan kompensasi itu seperti sudah disampaikan tadi berdasarkan beberapa faktor. Ada pendidikan, pengalaman, beban kerja, kenaikan jabatan, jenjang kepangkatan, prestasi kerja, dan kinerja. Jadi perusahaan itu dalam memberikan kompensasi ya berdasarkan faktor tersebut. Jadi melihat seperti misalnya pendidikan, jika karyawannya berpendidikan bagus, berarti pertimbangan perusahaan dalam memberikan kompensasi juga akan lebih. Gimana Mas Rafli? Halo. Iya. Cukup. Bisa dipahami? Baik, terima kasih. Oke.
Saya izin mau menjawab pertanyaan dari Mas Tegar. Tadi pertanyaannya di Indonesia UMR-nya tidak merata, bagaimana agar meratakan UMR-nya atau saran. Dan pendapat saya, karena tingkat ekonomi pada masing-masing provinsi berbeda pula. Contohnya Jakarta, misal sebagai pusat ekonomi memiliki UMR yang tinggi karena tuntutan ekonominya yang harganya tinggi juga. Sedangkan pada desa pinggiran yang ekonominya lebih tertinggal biasanya akan memiliki harga yang lebih mudah dan karenanya UMR-nya pun lebih rendah. Jadi rate UMR-nya dibuat berdasarkan kondisi ekonomi daerahnya tersebut. Ketika suatu angka dinilai adil dan mampu mencukupi kebutuhan pekerjaannya, maka angka tersebut dijadikan upah umum provinsi tersebut. Begitu, Mas Tegar. Siap, bisa saya terima. Terima kasih, Mas Rifki. Siap. Boleh menambah? Saran saya untuk memeratakan UMR di Indonesia, benar seperti yang dijelaskan oleh Mas Yasid, bahwa pendapatan UMR itu hasil dari pendapatan yang diperoleh oleh kota di wilayah tertentu. Nah, untuk itu saran saya untuk pemerintah ya tentunya agar bisa memeratakan wilayah industri-industri yang ada di Indonesia sehingga tidak terjadi pemusatan industri-industri yang ada, sehingga akan membuka peluang baru di kawasan yang yang mungkin berada di pinggiran kota seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab dari pertanyaan Rohman. Ya, antara korelasi inflasi dengan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Jadi apabila laju inflasi tinggi, maka pemberian kompensasi maka juga akan naik karena perusahaan akan memenuhi kebutuhan karyawannya untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok seperti sandang, papan, pangan. Dalam hal ini mungkin pekerja swasta akan lebih diuntungkan karena gaji mereka bisa menyesuaikan dengan ya lebih kayak ke laju inflasi gitu. Sedangkan apabila inflasi terus terjadi dan terus meningkat, yang akan dirugikan adalah orang yang memiliki gaji tetap, artian mungkin seperti PNS atau ya sejenisnya gitu. Dan ya sekian Mas Roman, apa ada yang menambahkan? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan di Indah. Tadi pertanyaannya, apakah ada pemotongan gaji jika karyawan melanggar peraturan? Sanksi yang mungkin diberikan kepada karyawan karena Oke, maaf. Mana yang jawab karena nggak sinyal, jadi keluar.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Indah tadi. Jika karyawan ada yang melanggar peraturan, apakah akan mendapat potongan biaya itu? Kalau setahu saya, itu tergantung kebijakan dari perusahaannya. Karena semua perusahaan itu menerapkan kebijakan tersebut. Mungkin jika pelanggaran yang masih pertama itu biasanya mungkin teguran. Kemudian yang selanjutnya mungkin bisa pemotongan gaji, tapi Maaf, tadi Indah sudah dengar nggak? Oke, maaf. Bisa dilanjutkan, Mbak Arum? Halo? Dengan jawaban yang tadi saya sampaikan, bisa dipahami nggak? Bisa. Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih ya. Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan dari kalian. Terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan ya. Maaf jika ada kendala sinyal juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.